سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Khairi Anas TV. Tim pemakaran bingung, gelombang hijrah tak terbendung. Jargon paradigma baru yang didengung-dengungkan oleh jajaran pengurus LDII kini menjadi bumerang bagi lembaga dakwah Islam Indonesia itu sendiri. Paradigma baru yang memuat janji komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, menjauhi sikap takfiri dan menjalankan sunnah yang lurus dan selalu dikemukakan pada halayak, termasuk di hadapan Majelis Ulama Indonesia. Awalnya mengundang simpati banyak tokoh Islam terhadap perubahan LDII, namun pada kenyataannya sikap dan pemahaman para pengurus dan warga LDII pada umumnya masih berparadigma lama dengan akidah takfir yang kental. Iya, karena hanya satu perkara, yaitu masalah keamiran. Kita punya amir, kita baiat dengan rahasia. Orang yang tidak baiat kepada amir kita katakan mereka jahiliyah. Ya, nanti ucapan baiatnya sami'na wa ata'na mastata'na, itu salaman dengan imamnya itu. Ya. Jadi warga LDII yang menjalankan paradigma baru dan mulai membuka diri menerima pengajaran dari luar justru dipersekusi, diboikot dan dikucilkan sampai dipaksa bercerai dengan pasangannya hingga pemutusan hubungan famili. Harus keluar dari Kediri. Ya begitulah, saya harus keluar dan diumumkan nggak boleh ditampung, nggak boleh diterima. Ya pokoknya terserah lah gitu. Ya. Biarlah hidup sengsara, biarlah kere begitu. Membuktikan bahwa paradigma baru yang digambar-gemburkan hanyalah manis di bibir saja, alias sekedar kedustaan berbungkus fatona betona budi luhur semata. Muslimin, dimanapun kita ketemu masjid, waktunya sholat ya mampir sholat. Saya di sidang Pak, di sidang supaya tobat gitu. Pada saat itu belum keluar ya? Belum Pak, belum. Dalam. Masih di dalam. Tapi sudah mengikuti berjamaah dengan yang lain. Iya, begitu Pak. Banyak warga LDII yang memilih keluar dari organisasi yang identik dengan Islam Jamaah itu. Gelombang hijrah terjadi di mana-mana dan sulit dibendung lagi. Era keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh siapa saja menjadikan tim pemagaran yang dibentuk untuk membendung gelombang hijrah dari warga LDII tidak dapat berbuat apa-apa. Para muhajir dan calon muhajir bukan saja dari kalangan jamaah biasa, tetapi juga dari para mubalik, imam kelompok, imam desa, hingga imam daerah, bahkan kalangan paku bumi, istilah untuk ulama di kalangan warga jamaah LDII. Mencetak ulama yang diandalkan disebut paku bumi. Yang penting kita berjuang terus, mencetak mubalik-mubalik untuk kita tugaskan ke daerah. Ya. Saya 2004 saya menjadi wakil 4. Wakil 4 itu bahasa di dalam, tapi itu artinya wakil orang kedua dari amir ini. Namun namanya wakil 4 itu bukan satu orang Pak. Ya. Kalau zaman Pak Nur Hasan memang 4 personil, tapi zaman saya itu sudah 8. Karena semakin berkembangnya ini perlu tenaga sampai 2008 Pak. Beberapa poin utama dalam paradigma baru berdasarkan hasil Rakernas LDII Maret 2007 lalu antara lain pernyataan bahwa LDII tidak terkait dengan Islam Jamaah, bantahan mengenai adanya sistem keamiran dalam Jamaah LDII, tidak menganggap najis dan kafir umat Islam di luar jamaahnya, tidak melarang belajar kepada selain pengajar LDII. Namun pada kenyataannya, rangkuman hasil rapat kerja nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2007 itu berbeda jauh dengan sikap dan pola pikir seluruh pengurus LDII terhadap warganya. Bahwa muslim baca syahadat, semua para ulama tidak mengkafirkan kecuali kalau melakukan nawaqid Islam. Sudah sangat jelas. Jadi bab takfir warga LDII tetap dilarang mengikuti kajian di luar, dilarang mendengar, membaca dan menonton kajian-kajian dari ustadz di luar golongannya. Orang yang hijrah dan keluar dari LDII dinyatakan murtad dan kafir. Paradigma baru hanyalah isapan jempol semata.
Sementara itu Imam Besar Jokam Jamaah LDI Haji Abdul Aziz Sultan Aulia makin gencar melakukan himbauan kepada seluruh warga Jokam untuk meningkatkan fatona bitona budi luhur yang merupakan siasat berpura-pura baik dengan orang luar kalangan mereka, berlagak seakan-akan seakidah dan sepemahaman dengan seluruh kaum muslimin guna menyembunyikan akidah mereka yang menyimpang dan menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu, praktek saja. Kewajiban membayar 1/10 dari penghasilan setiap warga dan jamaah LDI, membayar kafaro atau tebusan dosa, serta kewajiban membayar sejumlah pungutan liar yang tidak berdalil, seperti membayar bata merah setiap desa setiap tahun, menyerahkan infak kurban setiap tahun, dan haji dan lain-lain, adalah serangkaian amalan bid'ah yang berusaha ditutup-tutupi oleh para pembesar Jokam terhadap orang luar. Lah, di antara jamaah ini ada yang bisa menggambui, yaitu akhirnya baik kepada kita menilai bahwa EDI positif lah itu. Lah itu. Lah, maka di daerah-daerah diusahakan mencari orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah bitonah budi luhur kepada tokoh-tokoh setempat. Nah, sehingga untuk menambah kelancaran. Capek berdusta, lelah berpura-pura, dan bosan berbohong adalah alasan dari para mantan Jokam yang memilih keluar dari kelompok sempalan berakidah takfiri itu. Memang, bila kita mau menelusuri praktek akidah takfiri serta pungutan liar berkodok infak dan sedekah di tubuh LDI, itu memang tidak mungkin bisa ditemukan. Karena praktek dan amalan bid'ah yang menyalahi sunnah ini ada dalam struktur keamiran yang berpusat di Buringan, Kota Kediri, Jawa Timur. LDI hanyalah sebagai baju atau tameng yang memang sengaja dibentuk untuk menutupi akidah yang menyimpang. LDII adalah organisasi yang seluruh pengurus dan anggota-anggotanya dikendalikan oleh keamiran Jokam. Amir Jokam dianggap sebagai imamnya kaum muslimin yang tidak baiat dan taat kepada Amir Jokam dihukumi tidak sah Islamnya. Pernyataan inilah yang dijadikan propaganda oleh para pembesar Jokam untuk mendoktrin seluruh pengikutnya, sehingga mereka merasa yakin bahwa Islam mereka lah yang paling benar dan sah. Namun anehnya, Amir Jokam sejak awal berdirinya hingga sekarang selalu disembunyikan atau dibitonahkan. Pengikut-pengikut setia Jokam diajarkan untuk berdusta dengan mengatakan tidak punya amir kepada orang luar apabila ditanya mengenai keberadaan amir tersebut. Para pengurus Jokam juga berusaha mencegah pengikutnya untuk berpikir, cukup taat saja, taat amir surga, enggak taat amir neraka, demikian katanya. Dengan syayah ya, jadi dari syayah ya, beliau suaranya lantang, pelan, bahasanya fusha dan kita mudah memahami. Dari situ berulang-ulang, kok nggak pernah nyinggung berimam, bahasa berbaiat, sampai di bab Kitabul Imarah. Itu pun beliau menerangkan ini penguasa, ini ulil amri, ini Raja Malik. Pernah saya duduk dengan beliau, saya tanya, Imam panjenengan siapa saya? Malik Fahad. Malik Fahad, Raja Malik Fahad. Nah, padahal dengan berpikir sedikit saja, mereka bisa menemukan sebuah kejanggalan besar terhadap ajaran Jokam yang menyatakan baiat dan taat amir adalah syarat sahnya keislaman seseorang. Bila hal itu menjadi syarat, maka keislaman Kiai Haji Nur Hasan, pendiri dari Islam Jamaah yang kini bernama LDI ini, adalah tidak sah, karena selama hidupnya dia tidak pernah berbaiat kepada seorang amir pun. Artinya, seluruh warga Jamaah Jokam adalah pengikut dari orang yang Islamnya batal. Dan inilah yang disembunyikan oleh para pembesar Jokam, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dengan melarang Jamaah Jokam berguru ke ulama-ulama dan ustadz-ustadz di luar Jokam agar mereka tetap bodoh dan mudah dibodohi. Jazakumullahu
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.